Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait aksi tidak terpuji yang dilakukan wisatawan asing di Bromo ini, dari sisi traveler, apa yang harus dilakukan saat berkunjung ke tempat baru? Kita sudah terhubung dengan seorang traveler, Patricia Ranieta, melalui sambungan virtual. Selamat siang waktu Indonesia, Mbak Rani. Halo Jason, selamat siang. Terima kasih Mbak Rani sudah mau bergabung walaupun saya tahu di sana sedang subuh di tempat Mbak Rani di Kanada. Tapi kita mau membincangkan sesuatu yang mungkin bisa dibilang mendegradasi atau sedikit melukai hati para traveler seperti Mbak Rani dan juga saya yang sering sekali traveler di seluruh wilayah Indonesia. Kita lihat salah satunya Bromo yang kita banggakan. Kayaknya nggak cuma warga suku Tengger nih yang marah, tapi traveler-traveler Indonesia seperti kita kayaknya juga ternodai nih ngelihat aksi seperti ini. Tanggapannya Mbak Rani? Betul banget, karena Bromo bisa dibilang salah satu tempat wisata yang dikunjungin gak cuma oleh traveler-traveler aja ya, tapi udah jadi salah satu tempat wisata kesayangannya masyarakat Indonesia lah. One of the most beautiful tempat gitu ya di Indo. Sama menyayangkan banget juga kejadian tersebut, tapi kalau aku lihat lagi lanjutannya, sebenarnya turis tersebut udah minta maaf ya, dan sebenarnya yang dia lakukan itu adalah bentuk ketidaktahuannya atas sakralnya tempat tersebut. Karena kan Kawah Gunung Bromo itu ya seperti yang tadi dijelaskan juga, selalu ada upacara kasada setiap tahunnya, biasanya bulan Oktober dilakuinnya. Jadi emang tempat ibadah, dan dengan ketidaktahuan itulah, dengan tidak riset itulah akhirnya hal yang sangat disayangkan ini terjadi. Jadi sebenarnya sebel sih ketika pertama kali lihat video ini terus baca beritanya pertama kali. Oke, kita mungkin bisa sebel seperti Mbak Rani bilang tadi, walaupun berdasarkan karena yang bersangkutan ini tidak tahu begitu ya, atau tidak riset, kurang riset terkait dengan Kawah Bromo tersebut, tapi kan warga suku Tengger udah terlanjur marah, sudah terlanjur tersinggung. Mbak Rani sebagai traveler yang biasa melancong ke sana sini, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan kalau kita berkunjung ke tempat baru? Apakah setiap kita berkunjung ke tempat baru, itu kita harus riset benar-benar mendalam terkait situasi dan kondisi yang ada di tempat baru tersebut, Mbak? Jawabannya harus banget. Jadi kalau suku Tengger marah karena apa yang diperbuat turis itu sangat wajar. Karena Kawah Bromo adalah tempat sakral, tempat suci, tempat ibadah. Jadi misalnya apapun kepercayaan kita, ketika tempat ibadah kita dinodai, tentu kita akan marah banget dong ya. Jadi kemarahan suku Tengger sangat-sangatlah normal. Dan apa sih sebenarnya harus kita lakuin setiap kita traveling ke tempat baru gitu ya. Nggak harus orang bule aja yang kesini, tapi ya sama aja dengan kita ya ketika kita pergi ke tempat-tempat baru. Apalagi Indonesia adalah negara yang punya banyak sekali kepercayaan, punya banyak sekali juga peraturan-peraturan ketika kita wisata ke tempat religi. Jadi riset itu penting sekali sebelum kita pergi. Ibarat kata kita emang sih mau happy-happy gitu kan di sana. Cuma kan ketika kita bertamu ke tempat orang aja biasa kita ngetuk pintu dulu kan, terus permisi dulu, terus biasanya kita kalau ke rumah orang nanya dulu yang kira-kira dia suka apa ya. Sama aja dengan tempat wisata sebenarnya, harus riset dulu kira-kira apa sih di sana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Biasanya etika masyarakatnya di tempat itu seperti apa sih. Jadi ketika kita bertamu, kita sudah bisa datang dengan sopan gitu. Jadi gak cuma traveling hahaha seneng-seneng doang, tapi juga bisa secara langsung ikut jadi bagian masyarakat dengan mengikuti etika-etika yang ada di tempat tersebut. Nah ini nih, berbicara speaking of yang boleh dan yang tidak boleh tadi Mbak Rani bilang. Kalau yang harus dilakukan kan adalah riset dulu, cari tahu dulu segala macam dan mengedepankan etiket atau etika. Nah kalau yang tidak diperbolehkan, apa sih Mbak secara umum, secara general ketika kita berkunjung ke tempat-tempat wisata? Yang tidak diperbolehkan ya adalah ya salah satunya yang dilakukan turis tersebut sama sekali tidak menghargai suatu tempat baru yang dia kunjungi. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah tidak riset sebenarnya. Jadi misalnya ini di gambar ini aku nih lagi ke Gunung Agung yang ada di Bali gitu ya. Peraturannya di situ ada, sebelum mendaki gunung tersebut aku tanya dulu peraturannya itu apa sih.
Nah, itu adalah yang harus kita lakukan. Yang tidak boleh sama sekali tidak kita lakukan adalah tidak bertanya apa saja peraturan yang ada di sana. Di Gunung Agung Bali misalnya, perempuan yang sedang datang bulan tidak boleh sama sekali mendaki gunung tersebut gitu ya. Ya sudah, harus dihormati. Seperti aku waktu itu akhirnya mau agak memundurkan waktu mendaki aku supaya bisa ikut gitu dalam pendakiannya dengan aman, dengan nyaman, dan mematuhi peraturan sekitar juga. Habis itu tidak boleh apalagi, ya pasti tidak boleh buang sampah sembarangan dimanapun kita berada ya, karena itu rumah orang. Ibarat kata kayak masa kita buang sampah di rumah tamu kita gitu kan. Terus untuk pakaian juga sebenarnya harus menggunakan pakaian yang sopan, apalagi ketika kita pergi ke tempat-tempat traveling gitu ya, wisata yang ada di Indonesia, terutama wisata religi. Itu harus diperhatikan sekali sih 3 hal tersebut. Baik, sampai pakaian pun itu juga harus menjadi unsur yang diperhatikan ya. Mbak Patricia gini, kita mencoba memposisikan diri sebagai traveler dan kita orang Indonesia. Kita evaluasi deh diri kita sendiri. Kalau di Indonesia ini memang Mbak Rani tuh melihatnya apakah kurang ya tanda-tanda atau sign yang diberlakukan di tempat wisata. Jadinya banyak memang orang yang tidak tahu terkait dengan misalnya tradisi atau aturan atau kesakralan yang dimiliki suatu tempat. Sehingga tadi ya kayak tadi, bule tadi atau orang asing tadi akhirnya karena tidak tahu itu, ya udah dia melakukan hal seenaknya dia. Benar, menurut aku kurang. Kalau untuk sign-sign ya, sign-sign peraturan tuh cukup kurang. Apalagi sebenarnya kalau di tempat-tempat wisata religi ya, sebenarnya ada banyak hal sekali yang harus kita ikuti gitu. Ibarat kata beda tempat wisata, beda peraturannya. Dan biasanya ada tempat wisata yang mungkin peraturannya cuma tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, tapi ada tempat wisata yang peraturan itu bisa 3 sampai 5 peraturan etika sendiri yang harus kita ikuti, dan biasanya itu memang kalau kita tidak riset itu kurang sih memang tanda-tanda misalnya dilarang apa, dilarang A, dilarang B, itu cukup agak kurang. Kecuali kita nggak riset gitu ya misalnya sebelum pergi, tapi kita juga nggak ngobrol. Jadi salah satu untuk mengakalinya adalah ketika kita sampai ke suatu tempat yang baru, kita masih asing dan kita misalnya lupa riset, kita harus banget wajib berinteraksi dengan masyarakat lokal. Jadi nggak cuma seru-seruan sendiri aja, tapi benar-benar suwun gitu ke masyarakat lokalnya untuk bertanya kepada mereka apa sih yang boleh dan tidak boleh di tempat tersebut. Baik, harus riset, harus juga bertanya dan juga kedepankan etika ya dalam berkunjung ke tempat-tempat wisata. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi ketika kita juga melancong ke luar negeri misalnya, itu juga harus kita terapkan ketika kita berwisata. Terima kasih Mbak Patricia Ranieta, traveler telah bergabung dan memberikan insight bersama kami di Newsline. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Mbak Rani.